Apa? Safia terduduk setelah mendapatkan kabar dari wali kelas anaknya. Halo, Bu. Bu. Wali kelas itu sampai berteriak. Tiba-tiba Safia pingsan. Orang-orang yang ada di dapur jadi kasak-kusuk. Sementara itu Gil yang tengah berjibaku dengan pekerjaan kantor. Dia sedang ada di ruang rapat. Ponselnya bergetar. Lanjutkan saja presentasi kalian. Gil kembali terusik dengan getar ponsel. Mengintip satu pesan masuk ke ponselnya. BCT, Tuan, Nyonya pingsan. Gil mendapati ponselnya juga ditelepon berkali-kali oleh wali kelas anak-anaknya. Firasatnya begitu buruk. Kalian lanjutkan saja, aku keluar sebentar. Gil buru-buru keluar dari ruangan. Dia tak mau menyesal lagi karena tidak memprioritaskan keluarganya. Ya Allah, ada apa ini? Gil menelepon wali kelas anaknya. Beberapa saat panggilan itu terhubung. Assalamualaikum, maaf. Tadi saya gak bisa jawab, masih kerja. Ada apa Bu menelepon saya? Tadi siang, satpam sekolah lapor ke saya, ada beberapa orang yang bawa Bilal sama Haura, tapi bukan supirnya. Saya sudah konfirmasi dengan supir Bapak juga setelah beliau datang. Jadi, dapat disimpulkan kalau mereka menculik mereka. Gil memegang kepalanya. Astagfirullah, ya Allah. Terima kasih Bu atas informasinya. Saya harus periksa CCTV sekolah. Kami sudah mengecek, tapi mobil sedan hitam itu tidak punya plat. Gil menghempaskan nafas beratnya. Baik, terima kasih Bu. CEO itu mencoba menenangkan pikiran. Dia menelepon detektif yang bekerja sama dengannya selama ini. Gil tidak hanya menunggu kabar. Dia tak mau terjadi hal yang buruk pada putera-puterinya. Meski rapat kali itu penting, Gil memanggil asistennya. Tolong rekam rapat hari ini. Aku harus menyelamatkan anak-anakku. Gil segera pergi dari kantor itu. Orang yang paling Gil takutkan kesehatannya bisa terganggu adalah sang istri. Apalagi saat ini Safia sedang hamil besar. Jelas, Gil sangat melindungi sang istri dari pikiran yang membuatnya terpuruk. Gil segera masuk ke dalam mobil yang sudah disiapkan. Dalam kendaraan itu, dia sibuk mencari bala bantuan. Siapa yang sudah melakukan ini? Gil mengepalkan tangan. Berani sekali dia mengusik keluargaku. Gil kembali mengirim pesan pada pembantunya. Dia masih tak tenang jika Safia sampai sakit. Tadi saja Gil mendapatkan kabar jika Safia pingsan. Dia mengetik pesan di HP-nya. Gil, BCT, bagaimana keadaan istri saya sekarang? BCT, Nyonya sudah bangun, tapi menangis terus. Gil mengusap wajahnya. Astagfirullah. Dia kembali mengetik pesan. Gil, tolong bawakan air jahe madu hangat Bik. Safia suka itu. Gil, saya minta tolong juga pijat di pergelangan tangannya, pijat di bawah jari kelingking. BCT, itu bisa menenangkan Nyonya ya Tuan. Gil, iya, saya minta tolong ya Bik. Gil makin panas karena harus terjebak macet di situasi krusial itu. Halo, Hans. Bagaimana perkembangannya? Aku tidak mau anak-anakku terlalu lama bersama para penjahat itu. Bos, kami sedang berusaha mengumpulkan CCTV untuk melihat kemana perginya mereka. Siapa yang sudah berani mengusik keluargaku? Mungkin Ustadz Gadungan itu, Bos. Dia pasti punya dendam karena Bos sudah mengumpulkan banyak bukti. Gil memegang kepalanya. Dia tidak menyesal sama sekali membantu Marwah, tapi ia juga tak terima anak-anaknya jadi ikut terseret. Dia berani untuk mengusikku. Gil menaikkan turunkan kepalanya. Baik, aku akan mencarinya sampai titik darah penghabisan. Gil menenangkan diri sejenak.
Suparman sialan. Gil berpegangan di ujung meja kayu. Ya Allah, lindungi anak-anakku. Manik hitamnya menatap bingkai foto keluarga mereka yang ada di meja kerja. Anak-anak ayah, semoga kalian bisa menjaga diri. Bertahanlah. Ayah akan menyelamatkan kalian. Tanpa terasa air mata Gil rontok semakin banyak. Gil rindu untuk mengikat rambut Haura. Padahal dia sudah bisa kepang 1000, tapi puterinya malah dalam bahaya. Pria itu juga kangen dengan Bilal yang selalu menciptakan gelak tawa. Ya, walaupun terkadang menjengkelkan. Kamu tenang saja. Aku akan berjuang untuk menyelamatkan anak-anak kita. Walaupun Gil punya uang dan kekuasaan. Namun, tetap saja ada kecemasan dalam dirinya karena bersangkutan dengan anak. Bilal dan Haura dikurung dalam sebuah ruangan yang gelap. Haura terus terisak pelan. Gemetar. Bilal memeluk saudara perempuannya. Jangan nangis lagi. Kita masih hidup kok. Haura mau pulang. SSSTTT. Bilal meletakkan jari ke bibirnya. Jangan keras-keras. Kamu nggak dengar tadi? Mereka orang jahat kan? Mereka nipu kita. Iya, coba tadi kita nggak masuk ke mobil yang ngaku supir baru. Bilal semakin memeluk saudaranya. Jangan nangis lagi. Ingat Bunda bilang apa? Haura mengangguk. Bunda bilang nangis itu tanda orang lemah. Pintu terdengar dibuka. Ruangan itu disinai lampu bohlam putih. Tampak sosok pria muda berkulit muda, tapi suaranya terdengar tua. Kalian siapa? Bilal dengan berani berdecak pinggang. Duduk. Pekik anak buah Suparman. Bilal malah mengangkat dagu. Kalian gak takut sama Allah berbuat jahat? Kata Bunda orang jahat beraknya susah. Dua orang anak buah Suparman ketawa. Diam kalian. Suparman murka dan menatap tajam pada Bilal. Duduk di pojok sana sebelum aku cincang. Om kita lapar, pekik Bilal. Bilal sama Haura lapar. Suparman memegang kepalanya. Kalian urus mereka. Rencanaku harus berhasil. Pria itu meninggalkan ruangan. Dua orang pria dengan tubuh besar menghampiri Bilal dan Haura. Bilal berdiri di depan Haura yang duduk memeluk lututnya. Om, kita lapar. Nanti kalau kita mati kelaparan, Om penculik nggak kasihan sama kita yang belum makan siang. Ah, berisik sekali. Bilal didorong hingga terlempar ke dinding. Haura semakin gemetar. Bilal mengepakkan tangan. Jangan begitu, kata temannya. Nanti bos marah kalau mereka mati. Penjahat yang temperamen itu berdecak. Kalian mau apa? Bilal berjalan terseok. Kita mau makan yang dilarang sama Bunda. Boleh kan Om? Ayo cepat katakan. Bilal mengetuk-ngetuk jari telunjuk ke dagu. Bilal sama Haura mau makan burger, pizza, es krim, coklat, es boba, sosis, nugget, seblak, cireng, cimol. Sekalian saja kamu minta dibelikan 1 gerobak, sela penjahat itu. Boleh banget Om. Satu temannya terkikik. Anak ini banyak sekali maunya. Diabetes baru tahu rasa. Om, tambah lagi ya. Mau es soda gembira, bandrek, donat, terus kerak telur. Mau ya Om penjahat? Kita nggak pernah makan itu semua. Bunda ngelarang. Dua temannya menggelengkan kepala. Sudah bro. Turuti saja. Nanti kita korupsi uang bos sedikit. Dia pasti mau kalau anak-anak ini memintanya. Dua orang itu lantas pergi dari sana. Haura baru berani menghampiri Bilal. Astagfirullah lutut kamu berdarah. Tenang saja, nanti aku cakar wajahnya. Beraninya sama Superman. Bilal menyilangkan tangan.
Kamu yakin mau makan sebanyak itu? Kata bunda, gak boleh mubazir. Itu temannya setan. Terus itu kan gak sehat, Bi. Kita coba sekali saja, Ra. Abisnya Bilal ngiler terus, gak dibolehin makan itu semua. Awas saja kalau Bilal teler. Haura gak mau negur Bilal kayak bunda. Haura duduk di pojokan. Ih, Haura gak usah lemah. Nangis mulu. Apa kata ayah? Kita harus jadi jagoan. Bilal menelusuri ruangan itu. Ada tiang yang menjulang tinggi di tengahnya. Tanpa langit-langit. Kita sebenarnya ada di mana ya? Bilal memperhatikan ruangan itu kotor dan berlantai tanah. Tidak ada jendela. 1 jam kemudian, 2 penjahat itu membawa banyak kantong makanan pesanan Bilal. Loh, anak cowok yang pesan makan ini di mana? Pria itu meletakkan belasan kantong makanan. Om. Bilal melambai di tiang. Ya Tuhan. Pria itu menepuk jidat. Turun dari tiang itu. Kenapa kamu manjat di sana? Wah, ada seblak. Seperti apa ya rasanya? Ayo turun. Benar ya Om. Bilal turun. BRUK. ARGHH. Penjahat itu tumbang karena Bilal menimpanya. Terus mencakar wajahnya. Maaf Om sih di situ. Kan Bilal mau terjun. Bro. Satu temannya kelimpungan karena temannya mungkin patah tulang. Kalian makan saja. Awas kalau kabur. Pria itu menyeret temannya yang mungkin saja pingsan atau patah tulang. Ayo, Ra makan. Nggak mau ah. Nggak sehat. Kamu mau tetap tinggal di sini. Mati kelaparan. Terus jadi tengkorak. Aku sih nggak mau. Ayo Ra, Allah gak suka orang mubazir. Haura terpaksa ikut makan makanan itu. Malam harinya Safiyah masih saja menangis terseduh. Memeluk foto keluarga mereka. Gil baru selesai mandi. Biasanya sang istri akan membantunya mengeringkan rambut dengan hair dryer. Namun, kesedihan itu terus Safiyah lakukan. Sayang, jangan seperti ini. Gil mendekati sang istri masih dengan batrobe putihnya. Gimana aku nggak sedih mas? Biasanya aku sama anak-anak sudah ada di meja makan. Sekarang mereka makan apa enggak? Gil membawa kepala Safiyah ke bahu lebarnya. Tenang sayang. Mereka pasti makan kok, penculik itu mana mungkin nggak ngasih mereka makan. Apa nggak ada kabar sampai sekarang mas? Kesabaran Gil mulai menipis menghadapi Safiyah yang sungguh emosional. Mereka pasti makan, sayang. Mereka makan apa ya mas? Mas kan tahu Haura nggak bisa makan sembarangan. Kalau dia tiba-tiba sakit gimana? Bilal juga gak bisa kedinginan. Mas aku khawatir sama mereka. Gil memejamkan mata. Untuk pertama kali dia meninggikan suaranya lagi. Mereka nggak mungkin makan beling. Safiyah melepaskan diri dari Gil. Berbaring miring membelakangi Gil. Gil membidik ponsel Safiyah yang bunyi. Dia mengambilnya. Marwah meneleponmu. Sebenarnya Safiyah tak punya tenaga untuk meladeni orang-orang. Namun, Marwah juga sangat penting dalam hidupnya. Aku sudah dengar beritanya. Marwah yang berada di pulau pribadi mereka menatap pantai dan laut dari villa yang ada di dataran tinggi. Hanya terdengar suara isak tangis Safiyah yang begitu kuat. Maafkan aku kamu jadi terseret ke masalahku. Suparman pasti sedang balas dendam. Ya Allah semoga saja ini berhasil. Safiyah sudah tak kuat lagi menerima telepon itu. Dia menyerahkannya lagi pada Gil. Halo, wah. Safiyah harus beristirahat. Ada yang mau kamu sampaikan? Aku tahu kamu pasti juga sangat terpukul dengan masalah ini. Kamu sudah banyak membantu keluargaku, Mas.
Kalian tidak usah memikirkanmu. Berlibur saja di sana. Aku akan mencoba sebisa mungkin menyelamatkan anak-anakku. Yusuf mengambil alih ponsel istrinya. Gil, aku rasa wajah Suparman ini pasti sudah berganti. Mungkin kamu harus mencari tahu di mana kemungkinan dia melakukan prosedur operasi. Gil merasa apa yang dikatakan Yusuf benar. Dengan dia menemukan seperti apa wajah Suparman, maka dia dengan mudah melacaknya. Terima kasih, aku harus melakukan sesuatu. Gil bahkan belum sempat melakukan sesuatu. 1 jam kemudian Gil kembali lagi ke kamar. Sayang, aku membuat sup ayam jahe. Ini masih hangat. Ayo bangun. Gil duduk di samping Safiyah. Safiyah yang tadinya emosional melunak. Dia tak mau karena merajuk ada saja kejadian yang tidak mengenakan seperti penculikan anaknya. Nah, gitu dong. Kamu makan ya. Aku tahu kamu cuma makan siang tadi. Gil menyuapi istrinya dengan bubur sup itu. Safiyah menatap mata bengkak dan merah milik Gil. Senyum itu tak bisa membohongi sang istri. Kita nggak boleh rapuh. Kita punya iman. Jangan sampai masalah ini bikin kita jadi manusia yang lalai. Sebesar-besarnya masalah ini Allah Maha Besar. Safiyah menatap haru pada sang suami. Ketidakstabilan emosi saat hamil menjadi alasan dia suka merajuk. Gil mengelus perut sang istri. Ada anak kita di sini yang kamu harus jaga dengan baik sa. Aku mohon jangan bersedih terlalu lama. Gil memegang perut istrinya yang sudah semakin besar. Safiyah baru bisa tersenyum. Dia tak mau menambah beban suaminya lagi dengan bersikap egois. Maafkan aku, Mas. Aku yang salah. Safiyah memeluk suaminya. Aku nggak mau kehilangan lagi. Sudah cukup 4 tahun kamu nggak ada. Aku nggak mau kehilangan lagi. Itu sangat menyakitkan. Aku tahu sa, tidak akan ada kehilangan lagi. Aku jamin. Gil tak mau Safiyah sudah menanggung kesedihan yang berkepanjangan. Gil akhirnya berhasil membujuk Safiyah agar tidak berlarut memikirkan hal buruk yang belum tentu akan terjadi. Hingga keesokan harinya belum ada kabar. Gil terpaksa menunda pekerjaannya di luar kota. Hanya ingin memastikan sang istri baik-baik saja, Gil memasang CCTV untuk memantau apa saja yang dilakukan Safiyah. Bagaimana sekarang? Gil sedang bekerja sama dengan detektif swasta. Dia juga sudah berkonsultasi dengan polisi. Berbekal pengalaman dalam hal kejahatan selama belasan tahun, Suparman cukup lahai menghilangkan jejak. Gil dan yang lainnya sulit sekali melacak keberadaan pria itu. Sementara itu Safiyah yang masih berada di kamarnya, salat duha. Setelah menunaikan ibadah sunnah itu, dia mendengar ponselnya berbunyi. Halo. Apa kabar Nyonya Safiyah Huyai? Safiyah membesarkan mata belonya. Astagfirullah, kamu Suparman kan? Di mana anakku? Mereka ada bersamaku. Apa yang kamu mau dari kami? Kalian terlalu ikut campur. Hidupku jadi tidak tenang sekarang. Kalian juga harus merasakan hal yang sama. Kembalikan anak-anakku. Aku mohon. Jangan seperti ini. Kamu mau apa? Uang. Aku akan berikan berapapun. Suparman memang sengaja menelepon Safiyah. Dia tahu memperdaya perempuan itu lebih mudah dibandingkan pria. Jika dia berkomunikasi dengan Gil yang banyak menggunakan logika, maka ia bisa kalah. Kamu ingin anakmu selamat. Apa yang kamu mau? Katakan. Ceraikan suamimu. Suparman tertawa terbahak-bahak. Kamu pasti tidak akan sanggup bukan? Gil mengambil alih ponsel Safiyah. Dia bergegas pulang karena sudah mendapatkan imbauan dari detektif itu sejak setengah jam yang lalu. Kamu jangan meracuni pikiran istriku.
Gil merangkul istrinya. Safia memang tidak bisa memilih antara anaknya atau Gil. Sebab, ia mencintai mereka semua. Aku tadi menyuruh istrimu menceraikanmu. Haha. Aku penasaran jawabannya. Kurang ajar. Apa maumu sebenarnya? Lepaskan Fatimah, anakku. Kita bertukar di tempat yang akan aku tentukan. Suparman memang sudah merencanakan hal itu sejak Fatimah ditangkap. Ia memberi jeda selama beberapa bulan agar strateginya sempurna. Kini CEO itu ketar-ketir. Suparman tahun sekali Gil punya harta, jabatan, dan koneksi. Yang artinya Gil punya cara agar Fatimah berhasil keluar dari penjara. Suparman memang belum pernah bertemu anaknya setelah beberapa bulan. Dia tidak tahu perkembangan Fatimah, tapi ia membutuhkan sang putri untuk menipu orang lagi. Aku tahu kamu sangat mencintai anak-anakmu. Aku juga mencintai anakku. Bagaimana? Suparman tersenyum. Kamu mau menerima tawaranku Tuan CEO? Gil menarik nafas dalam-dalam. Baik. Pastikan anak-anakku baik-baik saja. Baguslah. Kamu memang ayah yang baik. Suparman mana mau menyerahkan anak kembar Gil begitu saja, dia akan melenyapkan mereka setelah Fatimah keluar dari penjara. Suparman menyudahi telepon itu. Dia tertawa terbahak-bahak di dalam ruangan remang itu. Dua anak buahnya ngos-ngosan. Bos, dua anak-anak itu kabur. Apa? Suparman mengepalkan tangan. Kalau kalian menemukan mereka, tembak saja.